Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mahisri Darwati dengan NPM 204210256 dengan program studi Agribisnis semester 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat diksi dan syarat-syarat diksi. Yang pertama yaitu hakikat diksi. Hakikat adalah suatu pondasi, di mana di sini adalah suatu pondasi dari diksi. Apa sih itu diksi? Jadi, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan jelas dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Nah, di sini diksi juga menciptakan komunikasi yang baik dan benar, mencegah perbedaan penafsiran dan kesalahpahaman, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat sehingga menyenangkan bagi pembaca maupun pendengar. Baiklah, lalu yang kedua yaitu syarat-syarat diksi, di mana syarat-syarat diksi yang harus kita ketahui itu ada 3, yaitu yang pertama adalah ketepatan dalam pemilihan kata yang akan digunakan untuk mempermudah pembaca atau pendengar dalam mengungkapkan gagasan atau ide yang hendak diucapkan atau disampaikan. Yang kedua adalah memahami nuansa makna. Apa guna untuk memahami nuansa makna? Yaitu agar gagasan atau cerita yang disampaikan sesuai dengan situasi atau nilai rasa bagi pembaca maupun pendengar. Contoh, kata renovasi. Kata renovasi adalah kata yang bermakna perbaikan. Kalimatnya adalah, saya ke salon untuk merenovasi rambut saya. Kalimat tersebut yang disampaikan tidak sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembaca maupun pendengar. Lalu, yang ketiga adalah memahami kosakata. Memahami kosakata yaitu agar mempermudah pembaca maupun pendengar untuk memahami diksi secara jelas, efektif, dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariani dari kelas 1B Agribisnis. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang idiom. Idiom adalah salah satu materi pembelajaran yang sangat penting. Idiom merupakan kata lain dari ungkapan. Idiom adalah gabungan kata yang bermakna khusus. Makna dari idiom bukanlah berasal dari kata-kata pembentukannya, akan tetapi terbentuk setelah kata-kata tersebut digabungkan. Idiom sering digunakan sebagai kiasan dalam penyampaian makna. Yang kedua, jenis-jenis idiom. Jenis-jenis idiom terbagi menjadi 2. Yang pertama, idiom berdasarkan unsur pembentukannya. Berdasarkan unsur pembentukannya, idiom dibedakan menjadi idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh adalah ungkapan yang maknanya tidak tergambar dari unsur-unsur pembentukannya. Contohnya, idiom penuh adalah tangan kanan yang mempunyai makna kepercayaan atau buah hati yang mempunyai makna kesayangan. Idiom sebagian adalah ungkapan yang maknanya masih tergambar dari salah satu unsur pembentukannya. Contohnya, idiom sebagian adalah kabar burung yang mempunyai makna kabar atau berita yang belum pasti kebenarannya. Yang kedua, idiom berdasarkan pemilihan kata pembentukannya. Berdasarkan pemilihan kata pembentukannya, idiom dibedakan menjadi idiom dengan bagian tubuh, tumbuhan, indera, warna, benda alam, binatang, dan idiom dengan bilangan. Berikut adalah contoh dari masing-masing idiom. Idiom bagian tubuh, contohnya tinggi hati, maknanya sombong. Yang kedua, contohnya panjang tangan, maknanya suka mencuri. Idiom bagian tumbuhan, contohnya daun muda, maknanya muda dan segar. Contoh yang kedua, naik daun, maknanya populer. Idiom indera, contohnya gelap mata, maknanya kalap atau emosi. Yang kedua, contohnya kepala dingin, maknanya sabar. Idiom warna, contohnya darah biru, maknanya bangsawan. Contoh yang kedua, meja hijau, maknanya pengadilan. Idiom benda alam, contohnya yang pertama mental baja, maknanya kuat. Yang kedua, contohnya binatang lapang, maknanya permainan terbaik.
Idiom nama binatang. Yang pertama kambing hitam, maknanya orang yang disahkan. Yang kedua tikus kantor, maknanya koruptor. Idiom bilangan, contohnya diam 1000 bahasa, maknanya tidak berkata apapun. Contoh yang kedua berbadan 2, maknanya hamil. Contoh idiom dalam kalimat. Yang pertama, pertemuan 4 mata. Kedua, presiden negara adidaya dipenuhi dengan rencana penguasa dunia. 4 mata maknanya pertemuan antara 2 orang. Contoh yang kedua, ayah selalu memarahi kakaknya karena sifatnya yang kepala batu. Kepala batu maknanya bandal atau keras kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Audrey Akbar Hasibuan akan menjelaskan tentang pengertian peribahasa, jenis, ciri, dan contohnya. Di sini saya akan mengulas apa itu peribahasa, apa saja jenis-jenis, ciri-ciri, dan contohnya. Pengertian peribahasa. Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang menyatakan suatu maksud, keadaan seseorang atau hal yang mengungkapkan kelakuan, perbuatan atau hal mengenai diri seseorang. Cakupan peribahasa adalah ungkapan, pepatah, perumpamaan, ibarat atau tamsil, semboyan, bidal atau pameo. Pengertian lain dari kata peribahasa dapat diartikan sebagai ungkapan yang secara tidak langsung namun tersirat menyampaikan suatu hal yang dapat dipahami pembaca atau pendengarnya. Sedangkan menurut kamus linguistik, peribahasa adalah penggalan kalimat yang telah membeku bentuk, makna, dan fungsinya dalam masyarakat. Jenis-jenis peribahasa. 1. Ungkapan. Ungkapan adalah kalimat yang bersifat kiasan yang menjelaskan tentang keadaan atau sifat seseorang yang dinyatakan dengan pepatah atau beberapa patah kata. Contohnya panjang tangan. 2. Pepatah adalah salah satu jenis dari peribahasa yang mengandung nasihat dari orang-orang tua. Contohnya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, biar lambat asal selamat. 3. Perumpamaan. Perumpamaan adalah jenis peribahasa yang berisi kata-kata yang mengungkapkan keadaan atau tingkah laku seseorang dalam mengambil perbandingan dari alam sekitar dan biasanya diawali dengan kata bagai, bak, seperti dan lainnya sebagainya. Contohnya, bagai harimau menyembunyikan kuku. 4. Ibarat atau tamsil. Ibarat atau tamsil adalah jenis yang sering menggunakan kata ibarat yang tujuannya untuk membandingkan suatu perkara atau hal. Contohnya tua-tua, keladi makin tua makin jadi. 5. Semboyan. Semboyan adalah kumpulan kata, kalimat atau perasa yang digunakan sebagai prinsip atau pedoman. Contohnya rajin pangkal pandai, bersih pangkal sehat. 6. Bidal atau pameo. Bidal atau pameo adalah jenis peribahasa yang terkandung di dalamnya sindiran, ejekan, dan juga peringatan. Contohnya, hidup segan mati tak mau, malu bertanya sesat di jalan. Ciri-ciri peribahasa. Di dalam peribahasa terdapat ciri-cirinya, yaitu 1. Struktur susunannya tetap. 2. Biasanya digunakan untuk menyindir atau memperindah bahasa. 3. Kata-kata yang dipakai teratur. 4. Dibuat atau diciptakan berdasarkan pandangan dan perbandingan yang sangat teliti. Dan peribahasa dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga akan melekat di masyarakat hingga turun-temurun. Contoh peribahasa. 1. Ada udang di balik batu. Berarti ada suatu maksud tersembunyi. 2. Ada gula, ada semut. Di mana ada kesenangan, di situ banyak orang datang. 3.
bagai air di daun talas. Orang yang tidak punya pendirian selalu berubah-ubah. 4. Air beriak, tanda tak dalam. Orang yang banyak bicara biasanya tidak banyak ilmunya. Dan yang kelima, bagai ayam kehilangan induk, bercerai-berai karena kehilangan tumpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melvin Andika Permata, jurusan pertanian, prodi agribisnis dari kelompok 4. Ingin menjelaskan majas. Pengertian majas adalah gaya bahasa yang bersifat kiasan yang dapat menimbulkan efek, terkecuali dan makna tertentu pada sebuah karya sastra. Secara garis besar, majas dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. 1. Majas perbandingan. Gaya bahasa yang dapat dipakai untuk majas perbandingan yang bertujuan membandingkan atau menyandingkan sebuah objek dengan objek lain melalui proses penyamakan, melebihkan, atau mengganti. Adapun yang termasuk dalam majas perbandingan adalah sebagai berikut. A. Personifikasi majas. Majas personifikasi adalah majas yang menggambarkan benda tak bernyawa seolah hidup dan mempunyai sifat-sifat seperti manusia. Contoh majas personifikasi adalah, di malam yang indah ini, bulan tersenyum padaku, seolah ikut merasakan kebahagiaan yang membuncah di dada. Kasur dan bantal melambai-lambai menyambut kedatanganku. Keterangannya, bulan adalah benda mati yang sudah pasti tidak dapat tersenyum. D. Majas hyperbola. Majas hyperbola adalah majas yang mengungkapkan sesuatu yang berlebihan bahkan hampir tidak masuk akal. Contoh majas hyperbola adalah, Noval adalah anak yang pintar hingga bisa mengerjakan soal matematika itu dalam sekejap mata. Orang tuanya banting tulang mencari nafkah, sementara anaknya justru mengamburkan uang. Keterangannya, dalam sekejap mata artinya sangat cepat. Yang kedua, banting tulang maksudnya adalah bekerja keras. Majas eufemisme. Majas eufemisme adalah majas yang menggantikan kata-kata yang kurang baik, kasar, tidak sopan dengan pandangan yang lebih bagus. Contoh majas eufemisme, tahun ini beberapa perusahaan milik negara buka lowongan kerja untuk difabel. Yosi adalah murid yang ketinggalan dalam pelajaran. Keterangannya, difabel adalah kata untuk menggantikan orang. Kata ketinggalan digunakan untuk menggantikan kata bodoh atau lambat menanggap pelajaran. Yang F. Metonimia majas. Majas metonimia adalah majas yang menyandingkan nama, barang, atau istilah tertentu yang maknanya sudah melekat dengan kata tertentu. Contoh majas metonimia adalah, supaya noda cepat tidak sebaiknya menggunakan vanis. Materi majas yaitu ketiga, majas sindiran. Majas sindiran menggunakan kata-kata kiasan yang memang benar untuk menyindir seseorang atau perilaku dan kondisi. Majas sindiran dibagi lagi menjadi subjenis sebagai berikut. A. Majas ironi. Majas ironi adalah sindiran halus dengan menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta atau kenyataan yang ada. B. Sinisme majas. Sinisme majas seperti majas ironi. Majas sinisme adalah majas sindiran, hanya sindirannya yang mendekati sedikit lebih kasar. C. Majas sarkasme. Majas sarkasme adalah majas sindiran yang menggunakan kata-kata sangat kasar, cenderung menyakiti perasaan orang yang mendengarkannya. Yang keempat, majas penegasan. Gaya bahasa yang digunakan majas penegasan bertujuan untuk meningkatkan pengaruh kepada pembacanya pemberitaan sebuah ujaran atau kejadian. Majas penegasan dibagi lagi menjadi subjenis sebagai berikut. A.
majas repetisi. Majas repetisi adalah majas mengulangi kata-kata dalam sebuah kalimat sebagai penegasan atau untuk menarik perhatian. Yang B, majas klimaks. Majas klimaks adalah majas yang digunakan untuk mengurutkan gagasan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang C, majas antiklimaks. Berkebalikan dengan majas klimaks. Majas antiklimaks adalah pemberi gagasan dari tertinggi ke rendah. Yang D, majas paralelisme atau disebut dengan anafora dan epifora. Gaya bahasa pada majas ini menggunakan kata-kata diulang-ulang dalam berbagai definisi yang berbeda. Jika pengulangannya berletak di awal disebut dengan anafora. Apabila pengulangannya di akhir disebut dengan epifora. E, majas tautologi. Majas tautologi majas yang menggunakan kata atau ungkapan yang memiliki makna sama dalam kurung sinonim untuk sebuah kondisi atau ujaran. Tarik ses, semongko. Mantap.